Oke, halo semuanya. Kembali lagi di kelas asistensi yang ke-10. Di sini gue akan mereview tiga jenis pasar yang udah kita bahas sebelumnya, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan juga monopolistik. Karena sebenarnya ketiga hal ini tuh bisa kita bandingkan gitu. Supaya lebih mudah, kita bakal review lagi. Nah, sebelum masuk eh, lebih jauh lagi, kita bahas dulu karakteristik dari masing-masing pasar. Pertama, kita bisa lihat em, dari jumlah pemain di pasarnya. Kalau di pasar persaingan sempurna dan monopolistik, dia itu punya banyak penjual dan juga pembelinya. Kemudian monopoli, dia itu hanya punya satu penjual. Itu ntar misalnya ada oligopoli kan nanti. Itu kita bakal bahas terpisah. Oligopoli itu hanya ada beberapa penjual. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat dari aspek apakah dia itu punya barrier to entry atau exit. Nah, kalau di perfect competition dan monopolistik, dia tidak ada hambatan masuk pasar. Jadi ketika di jangka pendek ada keuntungan, di jangka panjang eh, pemain-pemain baru bisa aja masuk pasar. Begitupun ketika mengalami kerugian. Di jangka pendek ketika misalnya ada kerugian, perusahaan yang mengalami rugi itu bisa keluar dari pasar gitu. Jadi terus akan terjadi penyesuaian di jumlah supplier yang pada akhirnya harganya itu eh, akan menyesuaikan hingga ke titik di mana dia mencapai price sama dengan ATC kan. In the long run, maka dari itu yang dia sifatnya free at the exit, in the long run, dia itu bersifat zero economic profit. Kalau monopoli karena dia hanya ada satu pemain, dia itu eh, tidak akan ada penambahan jumlah supplier di masa depan sehingga dia akan bisa terus mempertahankan harganya yang lebih tinggi itu daripada marginal cost-nya. Bisa mempertahankan market power-nya. Maka dia bisa aja mengalami positif economic profit di jangka panjang. Nah, kemudian dari jenis barangnya, kalau perfect competition dia itu identik, homogen. Gak ada perbedaan antara yang dijual oleh penjual satu dengan penjual yang lainnya gitu. Sedangkan kalau monopolistic competition, dia tuh sama-sama barang yang dijual tuh serupa, namun yang membedakannya dia ada diferensiasi. Baik dari kualitas produknya, dari karakteristik produknya, dan juga bagaimana perusahaan tersebut membranding dan memarketingkan produknya. Misalnya kan udah dicontohin tuh sebelumnya sepatu. Yang jualan sepatu kan sebenarnya banyak kan, tapi di antara merek yang satu dengan merek yang lainnya pasti punya keunggulan yang berbeda masing-masing gitu. Merek Nike kayak gimana, merek Adidas kayak gimana gitu kan, Skechers kayak gimana, itu kan punya karakteristik yang berbeda. Walau ini jual tetap sama-sama sepatu gitu. Nah, kalau monopoli dia udah jelas paling beda ya, dia tidak ada substitusinya sama sekali gitu. Oke, karena tidak ada substitusinya, ya itulah yang membuat dia bisa menjadi satu-satunya penjual di pasar. Kemudian, apakah ada market power? Nah, market power itu kemampuan untuk perusahaan meningkatkan atau menetapkan harga di atas marginal cost-nya gitu. Nah, kalau di perfect competition, dia itu price sama dengan MC gitu. Jadi dia eh, gak bisa markup harga. Kalau di monopolistik dan monopoli, dia itu ada punya market power gitu. Sehingga dia bisa nerapin harga di atas marginal cost-nya. Nah, kemudian kalau lihat dari kurva demand-nya, perfect competition itu dia seolah-olah dihadapkan pada kurva demand yang elastis. Karena barangnya apa? Ini identik, homogen, uh, perfectly elastic. Karena dia sangat-sangat mudah tergantikan, perfect substitute gitu. Sehingga apa? Konsekuensinya ketika dihadapkan pada demand yang horizontal seperti ini, dia itu nggak bisa naikin harganya. Ini kan price-nya misalnya, price sama dengan demand sama dengan MR sama dengan AR-nya kan di sini tuh. Kalau di pasar saing sempurna. Nah, dia tuh udah gak bisa lagi naikin harga di atas ini
Karena sedikit aja dia naikin harga, nanti dia akan kehilangan jumlah konsumen yang sangat besar. Karena daripada beli di barang lo yang harganya mahal, mending beli di tempat lain gitu, yang harganya lebih murah. Jadi di sini eh, perusahaan tidak punya kemampuan dalam mengatur harga gitu. Price taker. Sedangkan kalau monopolistic competition dan monopoli, dia dihadapkan pada kurva demand yang downward sloping. Jadi di sini berlaku hukum permintaan ya. Jadi ketika misalnya produsen memutuskan untuk uh, meningkatkan terus jumlah kuantitas yang dia jual, otomatis dia harus menurunkan uh, level harganya di setiap tingkat output. Kayak gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih yang perlu kita lakuin dalam menganalisis dari masing-masing jenis pasar? Yang pertama, kita harus mengetahui karakteristiknya. Terus yang kedua, kita tahu bagaimana cara maksimisasi profit. Karena kita tahu kan, kalau kita lagi bahas perusahaan, pasti kita mau tahu maksimisasi profitnya terjadi di mana? Itu di kuantitas output TMR sama dengan MC. Kemudian, kita juga pengen tahu kondisi di jangka pendeknya itu kayak gimana? Apakah dia economic profit atau loss gitu? Atau break even point kan? Gitu. Terus di jangka panjangnya apa yang terjadi? Apakah dia bisa terus mempertahankan profitnya atau dia kembali ke zero economic profit gitu kan? Terus selain itu kita pasti bakal harus menganalisa juga sebenarnya keseimbangan yang terjadi di pasar tersebut itu sudah memaksimalkan total revenue-nya kah? Atau ada inefisiensinya yang menyebabkan teradanya net loss? Gitu. Sebenarnya secara garis besar kita selalu membahas ini yang lima. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke maksimisasi profit. Nah, oke. Nah, rules untuk maksimisasi profit itu selalu pada kuantitas yang pada kondisi MR sama dengan MC. Soal ini tuh profit maksimisasi di pasar persaingan sempurna, tapi di semua jenis pasar, apapun pasarnya, mau monopoli, mau monopolistik, rasa persaingan sempurna, selalu rulesnya tuh di MR sama dengan MC. Ini adalah kondisi kuantitas output yang dapat uh, maksimumkan profit. Jadi ketika berproduksi di level kuantitas sekian gitu, profitnya tuh bakal udah maksimum banget, udah mentok. Jadi marginal revenue-nya atau tambahan manfaat yang diterima itu sama dengan marginal cost-nya atau tambahan biaya yang harus dikeluarkan pada setiap unit penambahan kan. Gitu. Jadi udah balance di sini. Ketika uh, melebihi atau tidak sama dengan poin ini berarti artinya profit belum maksimum gitu. Oke, nah jadi pertama-tama selalu cari key saat uh, MC sama dengan MR ya, biar kita umumkan dulu. Gimana kalau di pasar persaingan sempurna, uniknya adalah MR-nya kan sama dengan eh, AR, sama dengan price-nya kan. Maka dari itu nanti mereka adakan pada satu kurva yang sama gitu. Berbeda dengan nanti di pasar monopolistik dan juga monopoli. Kurva MR dan juga kurva eh, price demand ini ntar bakal ada di dua kurva yang berbeda. Yang mana demand kan dia menunjukkan willingness to pay-nya konsumen kan. Dia sama dengan menunjukkan tingkatan harganya di setiap tingkat output gitu kan. Nah, sedangkan EPR ini dia tambahan eh, benefit yang diterima gitu ketika dia menjual tambahan barang gitu. Nah, di sini kalau di monopolistik sama monopoli, dia itu selalu bentukannya kayak gini. Kurva demand dan MR-nya terpisah dan MR ini kan eh, derive dari kurva demand-nya kan. Dia selalu lebih rendah kayak gitu.
Oke, nah terus eh yang kedua, ini kan kalau ini rules untuk di pasar persaingan sempurna, karena di pasar persaingan sempurna itu unik ya. Dia ada beberapa hal yang bisa kita highlight. Kalau kalian ingat, di pasar persaingan sempurna itu ada shutdown point, sama ada yang dia benar-benar exit dari pasar in the long run. Jadi kalau di jangka pendek, ketika harga yang terbentuk itu kurang dari average variable cost-nya, maka dia sebaiknya shutdown point atau berhenti sementara di jangka pendek. Ini udah pernah dibahas di kelas. Terus kalau misalnya si harga yang ditetapkannya itu lebih kecil daripada si ATC-nya, yang terbentuk itu harga keseimbangan lebih kecil daripada ATC, itu dia exit aja di in the long run gitu. Kalian bisa lihat PPT yang di pasar persaingan sempurna untuk penjelasan lebih singkatnya, oke? Nah, terus yang keempatnya, rules untuk melihat dia tuh profit atau loss. Kalau eh, harga yang terbentuk lebih besar daripada ATC-nya atau average total cost, maka dia mengalami economic profit. Kalau harga lebih kecil daripada average total cost-nya, dia sedang mengalami economic loss. Kemudian kalau misalnya price sama dengan ATC, dia itu sudah mengalami zero economic profit. Di semua jenis pasar selalu seperti ini rules-nya. Oke. Nah, supaya lebih jelas kita langsung masuk ke contoh visualisasi di dalam kurvanya. Ceritanya kita sedang membandingkan keseimbangan jangka pendek di masing-masing pasar ketika dia mengalami economic profit. Misalnya kalian coba tunjukkan gitu, di mana economic profit itu terjadi di pasar persaingan sempurna, monopoli, dan monopolistik gitu misalnya. Hmm, kita taruh di sini deh. Nah, oke. Di sini persaingan-persaingan sempurna, pasar persaingan sempurna, kita tahu bahwa price sama dengan AR sama dengan MR. Ini ada sudah menunjukkan kurva demand-nya, gitu. Nah, kemudian setelah itu kalian gambarin kurva MC-nya, set gitu ya, gambarin MC. Ini bebas sih MC-nya mau kayak gimana. Tapi biasanya gue yang pakai logo Nike sih. Nah, terus kemudian setelah itu kalian cari keseimbangan antara MR dan MC kan. Yang mana MR sama MR sama price itu kan sama kan. Berarti ntar keseimbangan antara kuantitas apa keseimbangan yang terjadi itu di sini, equilibriumnya. Nah, di titik ini kan MR sama dengan MC. Sini, ini adalah kuantitas yang dapat memaksimalkan profit. Nah, setelah itu kalian tahu eh, total revenue-nya kan. Price dikalikan kuantitas. Jadi kotak yang ini segini itu adalah total revenue-nya gitu. Nah, kemudian kita juga perlu mempertimbangkan dari sisi cost-nya juga. Maka dari itu, kita juga harus tahu ATC-nya berapa untuk tahu total cost-nya. Kalian kalau misalnya mau nunjukin profit, eh, buatlah si ATC ini bagaimana caranya selalu harus di bawah eh, price-nya. Karena rulesnya kayak gini. Economic profit terjadi ketika harga yang terbentuk itu harus lebih besar daripada total biaya rata-ratanya gitu. Karena dari itu kita gak bisa dong kalau gambarin ATC-nya di atas ini. Karena ntar yang terjadi bakal, sorry. Kalau di sini yang terjadi, misalnya di sini, yang terjadi adalah loss. Sini, sebesar segini adalah kerugian kan. Karena itu kalian harus selalu gambarkan, harus selalu gambarkan dia berada di bawah tingkat harga yang terbentuk.
ATC-nya. Misalnya di sini misalnya. Maka di mana ATC-nya? Kalian kan selalu patukannya ke sini, ke kuantitas dapat maksimal profit. Itu di level tingkat Q ini, berapa ATC-nya? Kalian tinggal tarik garis di sini, hingga menyentuh ATC. Oh, berarti di level segini, ini adalah ATC-nya. ATC dikalikan kuantitas, itu adalah total cost-nya. Berarti sebenarnya adalah total cost. Kalau kalian ingat tadi kan profit, total revenue-nya kan segini. Maka di sini TR lebih daripada ATC-nya kan. Gap antara price dan ATC selalu menunjukkan area profit atau loss-nya. Berarti sebesar area ini adalah economic profit-nya. Selalu ya patokannya eh, area gap antara price dan ATC kalian perhatiin. Kalau price-nya lebih besar daripada ATC, itu dia memenuhi kondisi economic profit. Ini jangka pendek. Nah, kemudian kan ini satu ya, kalian tahu bahwa demand-nya itu sama dengan harga kan. Demand itu menunjukkan willingness to pay konsumen. Yang mana kalau di pasar persaingan sempurna dia sama dengan AR sama dengan MR-nya. Dan berbentuk horizontal. Itu satu di pasar persaingan sempurna. Terus kemudian kedua, kita mau tahu kalau di jangka pendek, kalau monopoly firm yang mengalami economic profit itu kayak gimana sih ilustrasinya gitu. Pertama-tama kalian gambarin dulu kurva demand dan kurva MR-nya gitu kan. Set gitu gambar. Terus set kalian gambar. Oke, nah terus yang langkah kedua kalian gambarin marginal cost-nya. Sebelum kalian gambarin average total cost, kalian selalu harus mengetahui dulu keseimbangan kuantitasnya ada di mana supaya kalian nggak belibet gambarnya. Kan di sini kan MR sama dengan MC. Selalu ya, cari keseimbangan MR sama dengan MC-nya. Di sini kan, ini MR sama dengan ini MC-nya di sini. Tapi ingat, kalau di pasar monopoli dan juga antara monopolistik, harga yang terbentuk tuh tidak di kondisi tidak sama dengan nilai MC-nya kan. Di sini ada markup yang mana price monopoli itu bakal lebih besar daripada marginal cost-nya. Jadi keseimbangan harganya itu ntar bukan di sini. Harga yang terbentuk itu kalian langsung tarik lagi garis hingga menyentuh kurva demand-nya. Karena kurva demand itu menunjukkan harga eh, yang bersedia dibayarkan oleh konsumen kan. Dia menggambarkan willingness to pay. Jadi kalau misalnya kalian nyari harga selalu lihat pada demand curve-nya kan. Jadi jangan kalian langsung naruh oh, di sini price yang terbentuk enggak. Jadi cari dulu MR sama MC kan di sini. Oh, udah ketemu kuantitas maksimum berarti di sini. Nah, setelah itu kalian tarik garis hingga dia oh di sini mencapai demand curve-nya. Ini adalah monopoly price yang terbentuk gitu. Kemudian kalian bisa setelah itu menggambarkan kurva apa namanya ATC-nya. Oke, nah di sini karena dia ingat kondisinya economic profit, selalu gambarkan ATC-nya itu berada di bawah harga keseimbangan yang terjadi. Kalian udah tahu nih harga yang terbentuk di sini, kuantitas terbentuk di sini gitu kan. Oke, sekarang tinggal gambarin ATC-nya tuh selalu berada di bawahnya. Kalau mau nunjukin economic profit. Pokoknya kalau mau profit pasti biayanya harus lebih rendah daripada harga yang terbentuk gitu. Nah, di sini kalian misalnya gambarin di sini average total cost-nya. Terus di mana ATC-nya, nilainya? Selalu ya, kita karena kuantitas yang dapat maksimal profit itu di sini, pada level output segini tuh berapa sih ATC-nya? Kalian tinggal tarik garis hingga dia menyentuh kurva ATC. Oh, berarti di sini. Ini adalah batasannya. Dia adalah nilai dari average total cost-nya. Kalian ingat kan gap antara price dan ATC selalu menunjukkan area profit atau loss. Di sini price-nya,
price monopolistik lebih besar daripada si ATC-nya ini. Nah, area antara keduanya, dia menunjukkan monopoli profit gitu. Ini economic, econ profit. Ya kan, karena price dikalikan kuantitas atau revenue nih, kotak yang gede gini. Segini tuh total revenue. Nah, kemudian kalian harus tahu juga total cost-nya. Total cost kan ATC dikalikan kuantitas. Berarti ini kan ATC, dan ini kuantitas, kotak yang kecil, yang di bawahnya ini adalah total cost-nya. Total revenue dikurangi total cost, yang di bawah, kan ini kan gap-nya. Ini adalah economic profit-nya. Kayak gitu kalau mau step by step. Tapi kalau mau cepat, cara berpikirnya, kalian lihat selisih antara harga dan ATC, gitu. Areanya, dia tuh bisa menunjukkan area profit atau loss. Ketika price lebih besar daripada ATC, dia adalah profit. Kalau price lebih kecil daripada ATC, dia adalah economic loss. Kayak gitu doang sih sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, terus kita lanjutin ke pasar monopolistik. Nah, sebenarnya monopolistik tuh kan gambar kurvanya tuh eh, mirip dengan monopoly firm. Dia sama-sama ada markup juga karena dia barangnya terdiferensiasikan. Meskipun barangnya serupa tapi tidak sama gitu. Jadi ada branding tersendiri di antara masing-masing produk yang dijual oleh supplier gitu. Maka dari itu ketika ada diferensiasi, di situ dia punya kuasa adalah mengatur harga. Ada markup, dia bisa naikin harga di atas marginal cost-nya. Namun, perbedaan dengan pasar monopoli, dia dihadapkan pada demand yang lebih elastis. Karena apa? Karena dia punya kompetitor, gitu. Jadi, kalau demand dia bersifat elastis, ketika terjadi persentase perubahan harga, persentase perubahan kuantitas yang terjadi itu bakal lebih besar. Ketika dia naikin harga, hukum permintaan kan, permintaan bakal menurun kan. Nah, ntar penurunan itu bakal lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Itu konsekuensinya kalau dia bergerak di pasar monopolistik. Kayak gitu. Udah sih. Dah, cara kalian membentuk kurvanya itu sama banget dengan yang monopoly firm. Eh, oke. Nah, kalau di jangka pendek tuh bakal sama. Kita coba gambarin ulang. Di sini mm, selalu dimulai dengan kalian menggambar kurva demand-nya. Terus kalian juga tahu kurva MR-nya. Terus juga kalian gambarin kurva MC-nya. Terus kalian cari kuantitas yang dapat maksimum profitnya. Itu terjadi ketika MR sama dengan MC. Kalian fokus di mana MR sama dengan MC-nya. Di sini kan. Ini kurva MC, ini kurva MR. Gitu. Di sini berarti ini adalah kuantitas yang dapat memasukkan profitnya itu di sini yang terjadi. Nah, ini MR sama dengan MC maksudnya. Ini ATC gitu maksudnya. Nah, di sini level MR sama dengan MC. Terus yang kedua, kalian harus tahu harga keseimbangannya terjadi juga dong. Kalau udah tahu kuantitasnya, tahu juga harganya kan. Pasti selalu seperti itu. Nah, kalau kalian mau nyari harga, selalu kalian cari nih di level kuantitas sekian yang terbentuk, berapa harga yang dikenakan. Nah, kalian eh, berpatokan pada demand curve-nya. Oh, di sini. Karena demand curve itu menunjukkan tingkatan harga yang bersedia dibayar konsumen kan. Kalian tetapin harga on demand curve-nya. Di sini adalah harga yang dikenakan oleh eh, perusahaan yang bergerak di pasar monopolistik. Ini monopolistic price-nya. Kemudian kalian gambarin ATC-nya selalu berada ya di bawah di bawah tingkatan harga yang terbentuk. Yaitu bisa aja misalnya gambarin di sini ATC-nya. Nah, di mana ATC nilai ATC-nya di level output segini, ya udah kalian tinggal tarik garis oh di sini.
Ini adalah ATC eh, yang terjadi di sini. Price dari monopolistik masih lebih besar daripada ATC. Berarti gap antara keduanya dia menunjukkan economic profit. Gitu. Kayak gitu aja guys. Kita save dulu. Oke, nah sekarang gimana kalau misalnya kondisinya ditanyain, gimana kalau perusahaan tunjukkan gitu, ketika perusahaan di masa persaingan sempurna, monopoli, monopolistik di jangka pendek mengalami kerugian gitu. Coba kalian tunjukkan ilustrasinya gitu. Nah, pokoknya patokannya ketika economic loss, harganya terbentuk itu lebih kecil daripada biaya rata-rata totalnya gitu. Di sini misalnya berangkat dari competitive firm. Sama ya, kalau di competitive firm selalu ingat kalau demand curve-nya itu berada pada eh, demand curve itu terjadi di sini, flank horizontal ini, perfectly elastic demand, yang mana price sama dengan AR sama dengan MR-nya. Di sini price tidak sama dengan MR kan, kalau di pasar monopoli dan monopolistik. Nah, terus kalian selalu berangkat dari cari kuantitas keseimbangannya di MR sama dengan MC. Selalu ya cari di mana yang terjadi MR sama dengan MC. Berarti ini kan antara garis ini dan ini kan. Di sini yang terjadi, kemudian berarti ini adalah kuantitas yang dapat memaksimumkan profitnya. Oke, berarti eh, area ini, price dan kuantitas, ini kan total revenue kan, sekotak ini tuh. Ini adalah total revenue. Karena kita mau nunjukin loss, maka biaya rata-ratanya harus berada di atas harganya ini, tingkat harga yang terbentuk. Makanya ntar kalian bisa gambar ATC di sini. Kalian bisa aja gambar ATC di sini atau gambarin ATC di sini. Yang artinya ketika ATC-nya makin atas kan biayanya makin besar kan, lebih jauh gapnya daripada harga yang terjual. Gitu. Misalnya kita ambil case di sini ATC-nya tuh. ATC-nya di level ini. Maka dari itu, ini kan kuantitas. Nah, dengan kuantitas keseimbangan segini, gitu, biaya yang dikeluarkan tuh berapa? Oh, ternyata, misalnya di kurva ATC yang ini nih. Kurva ATC yang misalnya yang ini. Ini adalah ATC, gitu. Maka kan area ini, kotak yang gede ini adalah total cost-nya kan? Total cost. Maka dari itu, di sini kan total cost-nya kan yang lebih besar daripada total cost ini. Gap antara ATC dan price segini, ini adalah besar economic loss-nya. Gitu. Jadi kalian pokoknya jangan bingung, bikinlah si ATC-nya kalau dalam kondisinya rugi selalu di atas harga keseimbangan terjadi. Dimanapun itu, dia akan selalu bisa menunjukkan loss-nya. Semakin tinggi ATC-nya nanti, berarti loss atau kerugiannya kan bakal jadi lebih besar kan? Kerugian jadi mungkin lebih besar. Kalau di sini kerugiannya makin lebih besar. Gitu. Oke, itu kalau di pasar persaingan sempurna. Terus kita gambarin economic loss yang terjadi di perusahaan monopoli. Selalu ya, kalau monopoli sama monopolistic firm itu nanti kurva demand-nya atau price-nya lah ya, itu nggak sama dengan MR. Mereka ada di dua kurva ya, terpisah dan bentuknya downward sloping. Kayak gitu. Pertama kalian gambarin dulu kurva demand-nya gitu. Terus kurva
kurva MR-nya juga kalian gambarin, terus kalian gambarin kurva MC-nya gitu. Terus kalian cari keseimbangan nya tuh di mana di MR sama dengan MC. Fokus di mana MR MC-nya. Di sini kan. Kan ini MC, ini garis MR. Di sini tuh di MC sama dengan MR. Ini adalah kuantitas yang dapat memaksimumkan profit di pasar monopoli. Kemudian kalian setelah tahu kuantitasnya, tahu juga dong, pengen tahu harga keseimbangan terjadi di mana. Selalu kalian tarik hingga mencapai demand curve-nya ya. Di sini, sebagai kelebihan. Di sini kan, sampai di sini. Di sini berarti adalah tingkat harga yang dikenakan di pasar monopoli gitu. Udah tahu nih sekarang dua-duanya. Sekarang kita pengen tahu profit atau loss-nya. Kalian ingat karena di ini adalah economic loss, gambarkan eh, kondisi hingga pokoknya si ATC-nya itu biayanya, biaya total harus besar daripada harga yang terbentuk. Berarti karena harus gambarin si ATC-nya gimana pun itu harus lebih tinggi dari ini. Harga keseimbangan yang terjadi. Jadi ini patokannya adalah di harganya. Nah, misalnya gue gambarin ATC-nya di sini. Nah, dari itu ketika tingkat kuantitas segini, ATC-nya berapa? Kalian tinggal tarik garis hingga dia mencapai kurva ATC-nya. Oh, berarti di sini adalah cost-nya, ATC-nya. Kalian perhatiin, ATC lebih besar daripada price yang terbentukan. ATC lebih besar daripada price. Maka dari itu area antara kedua kedua ini ada menunjukkan economic loss. Economic loss. Kayak gitu. Itu di pasar monopoli. Nah, sama halnya dengan di pasar monopolistik. Cara berpikirnya tuh sama. Bahkan yang membedakan nanti kan kayak secara argumennya aja kan. Kayak, oh tapi kalau di monopolistik dia dihadapkan pada demand yang lebih elastik, relatif lebih elastis daripada di monopoli firm. Karena dia banyak penjual. Gitu aja sih eh, perbedaannya. Cuman secara grafik visualisasi itu sama. Banyak penjual. Nah, di sini selalu ya kalian gambarin dulu kurva demand-nya, terus kalian gambarin lagi kurva MR-nya, terus kalian gambar MC, terus eh, keseimbangan yang terjadi antara MR dan MC itu di mana? Itu adalah membentuk kuantitas yang dapat maksimumkan profitnya. Gitu kan ini MR sama dengan MC, sorry, MR sama dengan MC terbentuk di sini. Ini di sini kuantitas terjadi, ini di level MC sama dengan MR. Jadi kayak step by step aja tenang kalau lagi ngerjain kurva. Karena gampang ternyata. Terus setelah itu kalian udah tahu nih kuantitas keseimbangannya di sini. Yang kedua pasti dong cari harga keseimbangan terbentuk. Selalu kayak gitu kan cara berpikirnya. Kalian tarik garis ini si Q yang terbentuk hingga dia mencapai eh, demand curve-nya. Itu kan menunjukkan harga yang dikenakan kan. Nah, berarti di sini ini harga yang dikenakan oleh monopolistik. Gitu. Nah, terus karena mau nunjukin loss, selalu kalian ingat, kan ini harga yang terbentuk di sini. Gambarinlah ATC-nya tuh selalu di atas dari harga yang terjadi, harga yang terbentuk. Di sini misalnya digambarin ATC. Oke. Terus kalian lihat deh gap, kan nih, di sini berarti ATC-nya kan. Tuh, ini ATC-nya. Nah, sekarang selalu lihat gap antara price dan ATC. Nah, di sini gapnya tuh malahan ATC-nya lebih besar daripada price-nya. Berarti area selisih antara keduanya dia menunjukkan ekonomi kelasnya. Udah kayak gitu doang. Nah, kita udah nih selesai membahas keseimbangan di jangka pendek di masing-masing jenis pasar yang mengalami kerugian. Kayak gitu. Semoga cukup dipahami. Kita save dulu.
Oke, clear. Oh, it's... hmm. Nah, oke. Tadi kan di jangka pendek. Nah, kita juga mau tahu dong keseimbangan yang terjadi di jangka panjang di masing-masing kurva tuh kayak gimana sih? Apa yang bakal terjadi gitu. Oke, jadi kunci dari hal yang membedakan antara masing-masing pasar di jangka panjang itu berangkat dari apakah pasar tersebut itu dia ada hambatan untuk masuk atau keluar. Di sini semuanya itu free entry exit kecuali monopoli, dia high barrier to entry gitu. Ini yang akan menyebabkan ntar di jangka panjang dia tuh mengalami bisa tetap di positif economic profit atau kembali ke zero economic profit. Nah, kalau yang sifatnya dia itu free entry dan exit, di jangka panjang dia akan mengalami zero economic profit. Ini juga sama, zero economic profit. Gitu. Karena apa? Kalau kita misalnya nih, kita contohin di pasar persaingan sempurna. Oke, dah keseimbangan yang terjadi misalnya, hmm, gimana ya gambarinnya? Misalnya nih di jangka panjang nih, kita ilustrasi di sini aja. Misalnya di jangka pendek, ini adalah keseimbangan yang terjadi kan berarti di sini Kak. MR sama dengan MC-nya di sini misalnya. Oke, nah ini di jangka pendek. Maka di sini kan price-nya kan. Terus di sini ATC kan. Selisih antara keduanya ingat kan? Price selisih antara price dan ATC, keduanya menunjukkan area profit atau loss. Nah, di sini price-nya lebih besar daripada ATC. Maka dari itu ceritanya di sini jangka pendek ada economic loss, economic loss, economic profit. Nah, karena di jangka pendek dia ada profit, dia akan menginsentif perusahaan-perusahaan lain yang belum berproduksi untuk masuk ke pasar tersebut. Kayak, oh, orang-orang jualan sepatu nih di pasar, mereka sedang mengalami keuntungan gitu. Maka perusahaan lain bakal masuk ke pasar hingga kalian ingat kan, ketika jumlah suppliernya itu naik, yaitu bakal meningkatkan eh, shifting supply curve-nya kan ke kanan. Kalau kalian bayangin nih, kurva di market supply-nya, ini kan supply, ini demand. Keseimbangan yang terjadi itu di sini, gitu di jangka pendek ceritanya. Nah, dan ketika di tingkat harga ini ceritanya sedang mengalami positif economic profit. Nah, di jangka panjang karena supplier itu bisa menyesuaikan, oh, di tingkatan harga segini, itu ada profit, gitu. Maka ntar supplier maka bakal menyesuaikan kan jumlahnya menjadi lebih banyak orang yang mau jualan di pasar tersebut. Ketika jumlah supplier makin banyak, dia akan uh, shifting kurva supply ke kanan, yang artinya di sini harga keseimbangan yang terjadi itu pasti bakal menurun. Nggak bisa lagi nih jangka panjang menetapkan harga yang jauh lebih tinggi lagi gitu. Kayak gitu. Nah, ketika kalian implementasiin di individual uh, curve-nya, berarti kan harga tuh udah nggak bisa lagi nih bertahan di sini. Pada akhirnya harga tuh bakal terus jangka panjang ya, menurun, menurun seiring penambahannya supplier, menurun hingga dia mencapai zero economic profit. Karena kalau udah sampai di sini kan orang-orang ntar bakal exit dari pasar kan, gitu. Jadi batas maksimumnya itu di sini. Nah, jadi nanti di jangka panjang yang terjadi adalah price sama dengan ATC-nya, yang dimana kalau di pasar persaingan sempurna ATC-nya ini
dan MC dipotong oleh kurva MC yang pada saat eh, titik minimum. Kita coba clearin dulu ya. Oke, biar nggak pusing. Udah nih, kan tadi udah kebayang nih jangka pendek. Nah, berarti ntar jangka panjang pada akhirnya akan mencapai eh, kondisi seperti ini. Karena ada penyesuaian jumlah supplier kan, karena free entry dan exit. Implikasinya harga udah nggak bisa lagi dipertahankan di level yang lebih tinggi. Harga akan terus turun, 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 turun sampai mencapai price sama dengan ATC-nya di sini. Maka itu ntar kalian gambarin si ATC-nya set, terus dia bersinggungan dengan kurva demand curve-nya. Nah, perbedaannya kalau di pasar persaingan sempurna, ketika price sama dengan ATC, itu terjadi di level ATC minimum. Kalian ingat ya kalau misalnya MC itu selalu memotong ATC di minimum ATC-nya. Berarti ini adalah minimum ATC. Di sini price sama dengan ATC gitu. Maka dari itu produksi di sini itu sudah menggambarkan eh, skala efisien, yang mana artinya ketika berproduksi titik ini, biaya yang dikeluarkan perusahaan itu udah seminimum-minimumnya, udah di minimum biaya yang bisa eh, perusahaan tekan gitu. Ketika produksinya ditambahin lagi, itu kan artinya biayanya jadi naik kan, tuh. Maka dari itu, udah paling mentok perusahaan tuh berproduksi maksimal udah sampai di titik ini aja. Jadi di jangka panjang dia mengalami skala produksi yang efisien. Karena dia udah maksimal banget mentok di tingkat produksi yang dapat menemukan ATC-nya gitu. Sedangkan kalau produksinya masih di sini gitu, di sini itu kan dia di level yang si ATC-nya masih turun sih, cuman belum maksimum penurunannya. Masih bisa terus diturunin sampai di sini gitu. Itu ya logikanya. Kenapa dia disebut eh, skala efisien gitu di jangka panjang. Jadi poin pertama, dia mengalami zero economic profit. Terus kedua, pada skala yang efisien gitu. Karena apa? Dia berada di minimum long run ATC-nya. Gitu. Nah, terus kalau di monopoly firm, kayak gimana? Nah, beda dengan pasar yang dia banyak menjual pembeli dan free entry exit. Monopoli kan dia hanya satu-satunya di pasar. Dia juga punya high barrier to entry. Maka di jangka panjang dia bisa tetap mempertahankan harganya itu lebih tinggi gitu. Karena apa? Karena dia hanya satu-satunya yang jualan di pasar. Orang-orang tetap bakal beli di dia. Jadi dia ntar di jangka panjang terus bisa mempertahankan positif profitnya. Jadi gambarnya bakal kayak gini. Sama kayak udah kita bahas sebelumnya, kok tunjukin aja kalau misalnya monopoly firm kalau ketika maling profit tuh kayak gimana. Seperti biasa ntar kalian gambarin dulu kurva demand, terus kalian gambarin kurva MR-nya, terus cari keseimbangan antara MR sama dengan MC-nya. Terjadi di mana keseimbangan MR sama MC di sini kan? Ini keseimbangan antara MR sama dengan MC. Terus berarti di sini kuantitas dapat menghasilkan profit. Terus langkah keduanya kita mau tahu dong ketika harga kuantitas maksimumnya di sini, maka harganya terbentuk oleh si monopolinya di mana? Selalu tarik garis sampai mencapai ke demand, di adalah monopoli price-nya gitu. Nah, terus kalian cari juga ATC-nya. ATC-nya kan di sini berarti. Nih, di sini ini adalah ATC-nya. Gap antara price dan ATC selalu menunjukkan area profit atau loss. Nah, di sini price-nya lebih besar daripada ATC. Maka ini di sini adalah menunjukkan economic profit. Jadi ntar kalau di jangka panjang, kalian gambarin seperti ini dan argumennya adalah monopoly firm bisa mempertahankan positif economic profit di jangka panjang karena dia hanya satu-satunya penjual di pasar. Ada high barrier to entry. Gak akan ada perubahan. Kan kalau tadi di pasar pasar seberang kan kayak gini kan. Ada penyesuaian di jumlah suppliernya. Sedangkan kalau di sini nggak ada, udah dia terus yang jualan. Jadi ntar harga tetap pada tingkatan yang dia mau gitu. Kayak gitu.
Keseimbangan terjadi di price lebih besar daripada ATC-nya. Nah, terus kalau di monopolistic firm, yaitu eh, sama seperti competitive firm, yang mana yang pertama dia mengalami zero economic profit, terus yang kedua ada perbedaannya. Dia tidak pada ini, udah gue tulis, tidak pada skala, tidak berproduksi di skala yang efisien. Gimana maksudnya? Kan tinggal gambarin lagi, gambarin demand, terus gambarin MR, terus keseimbangan MRMC-nya kan di sini. Ini kuantitas dapat maksimum profit, terus di sini adalah harganya terbentuk. Oke, terus kalian kan udah nih tahu harganya di sini. Kalau mau nunjukin zero economic profit, itu kan berarti price harus sama dengan ATC. Nah, terus kalian gambar di kurva ATC hingga dia menyinggung eh, titik harga yang terbentuknya on demand curve-nya, isinya ATC. Di sini kan price-nya sama dengan ATC kan. Pada level ini, kan di sini kotak ini kan TR sama dengan TC kan. Di sini ada zero economic profit. Perbedaannya dengan hal yang terjadi di pasar-pasar yang sempurna, itu adalah dia tidak berproduksi di minimum ATC. Karena seharusnya kalau mau dibilang dia skala efisien, itu di sini produksi yang terjadi. Ingat ya, perpotongan antara ketika MC memotong ATC selalu di titik minimum ATC-nya. Berarti patokannya di sini. Perpotongan antara MC dan ATC ini adalah titik yang harusnya menggambarkan skala produksi yang efisien terus di sini. Nah, tapi yang dilakukan oleh perusahaan monopolistik, dia berproduksi di sini. Lebih rendah daripada kuantitas yang efisien ya. Maka dari itu, di jangka panjang dia mengalami eh, istilahnya adalah excess capacity, yang artinya dia sebenarnya masih punya kapasitas untuk produksi lebih harusnya sampai ke 100 supaya dia bisa minumkan ATC, tapi dia tidak efisien dalam mengalokasikannya. Atau karena yang kedua, dia juga ada markup harga, sehingga demand yang terbentuk tuh tidak eh, terbentuk di demand yang optimal gitu, di permintaan kuantitas yang optimal gitu. Jadi di sini perbedaannya adalah di monopolistic firm, dia sama-sama mengalami zero economic profit, tapi tidak di skala yang efisien, tidak di minimum ATC yang ini. Tapi di sini yang terbentuk gitu, lebih rendah dari kuantitas efisien. Kayak gitu. Itu perbedaan dari jenis pasar di jangka panjangnya. Oke, semoga jelas ya. Kita next ke berikutnya. Save dulu. Oke, nah di sini kita eh, bahas eh, konsep berikutnya. Setelah kita udah tahu nih profitnya, loss-nya, jangka pendek, jangka panjang, selalu kita bakal ditanyain gimana total welfare-nya atau kesejahteraan atau surplus yang diterima oleh eh, konsumen maupun produsen. Jadi total welfare itu kan komponennya adalah terdiri dari consumer surplus dan juga producer surplus. Yang mana consumer surplus dia itu adalah selisih antara harga maksimum yang konsumen bersedia bayar, atau ini kan artinya willingness to pay-nya konsumen, dan harga aktual yang dia bayarkan. Contoh, gue sebagai konsumen misalnya menilai kalau harga satu mangkak bakso itu gue maksimum bayar tuh bersedia di harga 20.000. Pokoknya kalau lebih dari 20.000 gue nggak jadi beli deh, mending beli siomay gitu kan. Itu ceritanya. Nah, terus ternyata si abang-abang yang jual bakso jualannya di 15.000. Oh, berarti ada gap antara willingness to pay gue atau harga maksimumnya bisa bersedia gue bayar dengan harga yang aktual gue bayarkan. Sebesar 5.000 kan. Nah, itu adalah consumer surplus. Jadi kalian membayangkan consumer surplus tuh kayak gitu. Nah, kalau kalian visualisasiin dia consumer surplus di dalam kurva, dia adalah area di bawah kurva demand. Demand kan menunjukkan setiap tingkatan harga kan. Tingkatan harga di berbagai level output gitu.
dan eh tetapi di atas harga pasarnya. Ini kan berarti harga harga yang aktual dia bayar. Kalau di gambar, ini kan misalnya kurva demand, sini kurva supply ceritanya. Nah, area di bawah kurva demand, tapi di atas kurva harga, di sini berarti adalah consumer surplus. Karena ingat, consumer surplus adalah selisih antara willingness to pay yang digambarkan oleh demand dan juga harga yang aktual mereka bayarkan. Berarti ini kan harga yang terbentuk di pasar tuh. Maka dari itu, gap antara kurva demand dan harga itu selalu menunjukkan consumer surplusnya. Segini adalah consumer surplus gitu. Jadi jangan bingung. Nah, implikasinya adalah consumer surplus itu ntar bisa berubah kan, menyesuaikan apa dengan tingkatan harganya. Ketika harga yang terbentuk semakin rendah nih, misalnya di sini harga pasar turun, maka consumer surplus bakal apa? Bakal lebih besar kan? Karena apa? Gap antara willingness to pay dengan harga yang aktual dia bayarkan jadi semakin lebih besar gitu. Kalau kalian tadi ingat tukang bakso, willingness to pay gue 20.000, ternyata harga bakso turun jadi 10.000. Wah, surplus gue makin naik dong jadi 10.000. Terus kalau harga bakso terus lagi diskon gitu, misalnya jadi 5.000, makin banyak dong consumer surplusnya. Jadi idenya adalah ketika harga semakin rendah, harga pasar yang terbentuk semakin rendah, consumer surplus tuh bakal jadi lebih besar juga ngikutin nih. Kan selalu ya, selisih antara demand curve dan kurva harganya. Oh, berarti ntar consumer surplusnya di segini kalau harganya turun. Kalau harga terus turun lagi, di sini harga turun. Nah, berarti consumer surplusnya selalu ya, selisih antara kurva demand dan harganya. Oh, berarti sampai sini consumer surplus. Kayak gitu. Itu. Jadi jangan bingung untuk gambarin eh, area consumer surplusnya. Gitu. Oke, nah terus komponen yang kedua itu ada produser surplus. Wait, hmm, definisinya produser surplus adalah selisih antara harga aktual yang diterima oleh produsen. Ini kan berarti harga pasar yang terbentuk kan. Alias adalah harga aktual yang mereka bayarkan dari setiap penjualan kan. Oke, dan harga minimum yang mereka bersedia terima. Yang mana harga minimum yang bersedia mereka terima itu jangan sampai lebih rendah daripada si MC-nya gitu. Kalau kalian ingat, MC itu kan dia menunjukkan kemampuan marginal cost nih, menunjukkan kemampuan si supplier dalam memasok barang gitu. Jadi patokannya di MC. Maka dari itu eh, logikanya selisih antara price dan MC dia itu menunjukkan eh, area produser surplusnya nih. Jadi produser surplus itu ntar pada kurva area di atas kurva marginal cost atau kemampuan dia dalam mensuplai dengan harga pasar yang terbentuk atau revenue yang dia terima kan. Harga kan dia menunjukkan total tambahan revenue ke tambahan revenue ke si produsennya. Maka dari itu, kalau kalian gak lihat tunjukin di kurva, nih, area di atas kurva MC, tapi di bawah harga keseimbangan, kan harga keseimbangan. Ini ya kurva supply. Oke, di situ dia menunjukkan produser surplusnya. Gap antara harga yang aktual dia terima dengan biaya yang dia keluarkan di tiap eh, level outputnya, tambahan biayanya. Maka dari itu, implikasinya pasti dong si apa namanya produser surplus itu pasti bisa berubah kan. Tergantung harga yang terbentuk di pasar tuh kayak gimana. Kalau dari sisi tukang baksonya nih tadi, ketika harga bakso yang dia tetapin jadi lebih tinggi, misalnya di sini, kan, terus di sini kan, MR sama dengan MC-nya kan terbentuknya di sini. Ini kuantitas yang terjadi. Nah, terusan, sorry, batuk. Nah, terus selisih antara price dan MC, dia selalu menggambarkan produser surplusnya. Kalau gitu, produser surplusnya yang tadinya di sini, pada tingkat harga segini. Ketika harganya dinaikin nih, harga baksonya jadi 15.000 aja lah, jangan 10.000 gitu, kemurahan.
oh produk surplus meningkat gitu. Terus aja kalau misalnya harga tuh naikin, ntar produk surplusnya selalu menjadi lebih naikkan. Ingat kan batasnya adalah price dan MC-nya gitu. Nah ini kotak-kotak ini dia adalah produk surplus. Kalau harganya segitu gitu. Oke? Nah itu cara kalian menunjukkan produser surplus maupun consumer surplus. Nah, namun ada yang dinamakan kuantitas yang efisien alokasinya secara sosial, yang mana dia ditunjukkan dengan sorry kondisi price sama dengan MC-nya. Jadi alias willingness to pay dari konsumennya sama dengan apa namanya harga minimum yang bersedia diterima oleh konsumen. MC kan menggambarkan kebersediaan supplier untuk menjual. Jadi gini logikanya. eh Harga menunjukkan willingness to pay-nya konsumen, alias dia digambarkan oleh kurva demand, dan MC itu menunjukkan willingness to sell-nya si produsen yang digambarkan oleh kurva MC kan. Nah, maka dari itu persinggungan antara keduanya, price dan MC itu menunjukkan efisien allocation di sini. Kan price terbentuk kan. Sama dengan dia kan memotong MC-nya kan di sini. Kan MC. Berarti perpotongannya kan di sini kan. Nah, di sini adalah kuantitas yang dapat eh, apa yang dikatakan alokasi yang efisien gitu. Karena di sini nggak ada DWL, consumer surplus. Jadi surplusnya terserap oleh kedua belah pihak, baik consumer maupun produsernya gitu. Ingat ya, selalu kalau mau ngebandingin dengan kuantitas produksi yang efisien, itu yang ketika price sama dengan MC. Selalu pegang rules ini. Ketika willingness to pay konsumen sama dengan harga eh, sama dengan biaya eh, yang dikeluarkan oleh produsen gitu ya. Oke, nah maka dari itu, oh berarti ada dong kalau ada produksi yang namanya efisien, ada dong produksi yang dinamakan tidak efisien. Selalu kan entah dia itu berproduksi lebih rendah daripada kuantitas efisiennya atau dia entah lebih tinggi dari kuantitas yang efisiennya. Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal lihat fenomena ada yang dinamakan underproduction, yaitu di mana kuantitas output yang terjadi di pasar yang mengalami di pasar yang eh, apa namanya mengenakan markup harga itu dia berproduksi di lebih level yang lebih rendah daripada kuantitas yang efisien. Kayak gimana contohnya? Kita gambarin di next slide. Oke, dikit lagi. Clear all. Oke, nah di sini. Tadi kan udah ngomongin nih, oh kalau yang efisien itu terjadinya ketika price sama dengan MC. Nah, yang tidak efisien itu entah dia under production atau over production. Kalau under production artinya kuantitas keseimbangan yang terjadi itu lebih kecil daripada eh, kuantitas yang efisien. Nah, contohnya kita gambarin. Mana ya? Ini juga penyebab lainnya bisa karena adanya pajak, subsidi, monopoli, atau hambatan lain. Karena kan ingat ya pajak itu dia dan subsidi dan kebijakan pemerintah lainnya tuh dia bisa mendistorsi pasar gitu, mengganggu keseimbangan yang terjadi. Ntar kita bakal bahas ini lebih lanjut di materi market failure atau kegagalan pasar. Nah, dalam hal ini kita fokus ke kegagalan pasar disebabkan oleh apa namanya markup yang ditetapkan oleh pasar monopoli dan juga monopolistik. Nah, di sini contoh
alokasi efisien. Itu ketika price sama dengan MC-nya. Price sama dengan MC itu terjadi di titik ini kan, gitu. Ini yang efisien. Nah, sedangkan kalau misalnya ternyata eh, kuan si keseimbangannya terjadi gitu di pasar monopol kan selalu lebih rendah kan daripada yang efisien. Di sini itu di sini artinya eh, terjadi dead weight loss. Ingat ya, consumer surplus itu area di antara harga dan demand. Nah, berarti consumer surplusnya yang asalnya harusnya segini, ketika dia berproduksi lebih rendah, jadi ingat nih, patokannya harga dan kurva demand, ya kan? Sedangkan di sini on demand curve-nya itu di sini ternyata misalnya harga yang terbentuk. Maka consumer surplusnya tinggal cuma segini doang. Begitupun di producer producer surplusnya. Jadi ingat ya producer surplus itu dia gap antara harga dan juga kurva supply-nya bisa digambarkan oleh marginal cost-nya. Berarti gap antara supply dan harga, sedangkan harga yang terbentuk itu di level ini dengan kuantitas yang segini nih. Ya ini pembatasnya ya. Dan eh maka si produser surplusnya jadi tinggal segini doang gitu. Maka area kehilangannya itu sebesar segitiga ini di atasnya. Sebesar kotak ini adalah loss yang dihadapi oleh konsumen, sedangkan kotak segitiga yang ini kan ini loss yang dihadapi oleh produsen, loss yang dihadapi konsumen. Nah, keduanya itu secara total dia kan menggambarkan total loss yang dialami kan di pasar. Nggak di pasar sih, ini belum kita tentuin. Ini total loss yang terjadi. Yang terjadi ini adalah dinamakan dead weight loss atau kesejahteraan yang hilang tidak dinikmati oleh produsen maupun konsumen. Yang diakibatkan di sini case-nya adalah dia berproduksi di level yang lebih rendah daripada kuantitas yang seharusnya, kuantitas alokatif yang efisien gitu. Ntar juga kalian bakal menemukan overproduction, tapi di sini kita belum nemu sih. Belum masuk ke case ke sana, ntar kita bahas di market failure, di mana nanti ada eksternalitas negatif gitu ya. Ntar dia artinya overproduction, lalala, terus ntar bakal ada red loss-nya tuh di area ini. Ini ntar kita bahas selanjutnya, tapi kita fokus ke ini dulu. Oke, nah kita next ke berikutnya. Kok begini? Oke, oke ini terakhir, yay, finally. Kita bakal bandingin uh, inefisiensi yang terjadi di masing-masing jenis pasar. Kalian tahu kalau pasar persaingan sempurna, dibilang aja sempurna, dia itu nggak ada yang namanya data loss. Dia sudah berproduksi di level yang secara sosial udah efisien gitu, udah dialokasi yang efisien gitu, udah maksimum lah. Pokoknya kalau di situ tuh udah eh, paling mentok produksi di level segitu. Kalau produksi dinaikin lagi malah jadi rugi, produksi turunin lagi malah belum optimal. Kayak gitu logikanya. Nah, kenapa competitive market dia disebut efisien? Karena dia di sini keseimbangan terjadi kan di sini. Produser surplusnya sama consumer surplusnya sudah optimum nih. Gak ada DWL. Coba deh kita gambarinnya di hmm,
Kayak di sini, ini competitive market. Kalau di competitive market, kalian ingat kan, demand itu kan udah sama dengan AR sama dengan MR-nya. Dan ketika itu kesimetri terjadi kan di MR sama dengan MC kan. Nah, MR sama dengan MC ini juga terjadi di price juga. Jadi price sama dengan MR sama dengan MC. Maka dari itu, kesimetri terjadi itu udah di level yang eh efficient allocation gitu. Karena price-nya sama dengan MC-nya. Harga yang dikenakan sama dengan biaya tambahannya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kayak gitu. Nah, ntar ini adalah eh, patokannya. Nah, terus yang kedua, kita tunjukin kalau di monopoli market kayak gimana. Sebenarnya ini kita bisa gambarin monopoli market dan monopolistik itu sama aja ntar, logikanya. Di sini misalnya kalian menunjukin area inefisiensi di pasar monopoli. Itu pertama-tama kalian selalu gambarin dulu eh, apa namanya? Sorry, kurva demand. Demand-nya udah menunjukkan marginal social benefit-nya. Terus di sini sama kurva MR-nya. Oke. Nah, kalau di pasar persaingan sempurna, itu kan demand-nya sama dengan MR kan. Gitu. Jadi kalian bayangin di ini tuh gak ada kurva MR-nya gitu. Berarti kan alias keseimbangan terjadi di sini kan. Demand sama MC-nya di sini. Ini demand sama dengan MC. Price sama dengan MC. Ini adalah tingkatan output yang terjadi di pasar kompetitif. Ini level harga yang terbentuk di pasar kompetitif gitu. Nah, terus udah tahu nih, oh yang idealnya terjadi kalau di pasar persaingan sempurna itu di level yang ini uh, efisien allocation. Terus ini price yang terjadi keseimbangan itu di sini harusnya. Nah, tapi karena dia monopoli, dia mempunyai marginal revenue dan kurva demand yang berbeda kan. Sehingga nanti MR sama dengan MC-nya itu terjadi di level ini. Yang mana di sini berarti kuantitas output yang terbentuk selalu lebih rendah nih dibandingkan kuantitas yang seharusnya efisien. Oke, nah harga yang terbentuk pun jadi lebih tinggi daripada harga yang di pasar persaingan sempurna gitu. Nah, udah nih tahu kedua hal tersebut price-nya monopoli selalu lebih besar daripada price competition dan kemudian kuantitas yang terbentuk, sorry, kuantitas yang terbentuk itu selalu lebih rendah daripada kuantitas yang efisiennya gitu. Maka dari itu di sini kalian bisa ngegambarin area dead metals-nya. Kalian bandingin antara consumer surplus yang terjadi di pasar persaingan sempurna kan ini kan, segitiga ini. Area antara demand dan harga ingat. Ini kan, berarti harusnya sebesar ini tuh tadinya adalah consumer surplus. Oke, nah kemudian produser surplusnya yang terjadi adalah area antara harga dan marginal cost kan, berarti sebesar ini seharusnya ini adalah produser surplusnya. Namun karena dia berproduksi tidak pada level pada saat persaingan sempurna, dia adalah monopoli market, maka dari itu dia tuh berproduksi di sini kan, di kuantitas ini. Maka dari itu harga yang terbentuk tuh di sini kan. Area antara demand dan harga yang terbentuk yang baru itu menunjukkan consumer surplus yang terjadi. Misalnya kita warna pink deh. Nah, jadi consumer surplusnya jadi segini, gitu kan. Yang asalnya harusnya segini. Kalau misalnya dia bergerak di berproduksi di yang skala efisien, berproduksi di level yang secara sosial tuh efisien tuh harusnya di segitu. Nah, tapi karena dia pasar monopoli, dia mendapatkan harga yang lebih tinggi,
sehingga dia berproduksi jauh lebih rendah outputnya. Nah, consumer supply ini cuma segini doang, gitu kan. Maka dari itu, di sini bakal ada area kehilangan kan. Dia kehilangan nih eh, area, jangan dulu ke sana deh. Nah, terus kemudian eh, kalian tunjukin nih produser surplus yang terbentuk yang baru. Ingat kan, produser surplus adalah area antara harga yang terbentuk dengan marginal cost-nya. Nah, berarti ini kan harga yang terbentuk kan di sini yang baru. Terus ini huruf MC-nya. Maka dari itu, terus kalian batasi nih kuantitas outputnya sampai sini. Jadi jangan, oh produksi surplus segini. Enggak, itu kan ketika produksinya kalau di sini kan. Itu kan produksinya di QM kan. Maka dari itu, oh ternyata di sini adalah produksi surplus yang terjadi. Kalau kalian perhatiin, ingat ya karena di sini harganya naik, yang lebih diuntungkan pasti produsen kan dibandingkan konsumen. Maka di sini produser surplus itu naik, consumer surplus jadi turun gitu kan. Tapi tetap ada area kehilangan atau total welfare yang sebelumnya dia bisa nikmati kalau dia bergerak di pasar-pasar yang sempurna, tapi karena dia ada markup dan menjadi seorang monopoli, dia berproduksi yang lebih rendah. Ada dead weight loss nih. Nih, ada total welfare yang hilang. Kan harusnya ini kan jadi areanya kan asalnya dia adalah consumer surplus kan. Ini asalnya kan producer surplus. Berarti ini adalah loss yang dialami oleh konsumen. Ini adalah loss yang dihadapi oleh produsen. Total keduanya di sini adalah DWL. Ini adalah DWL-nya. Kayak gitu. Jadi DWL itu adalah kalau secara gambar gitu ya, area antara kuantitas yang seharusnya efisien di sini, perpotongan MC dan kurva demand, dengan kuantitas sebelumnya. Jadi kalian tarik garis set gitu. Oh, di sini berarti ketiga ini adalah membentuk DWL-nya. Kayak gitu. Begitu pun di monopolistic market tuh kayak gini juga gambarnya. Kayak gitu. Perbedaan ntar kalau di monopolistic market ditambahin juga di in the long run-nya, dia tidak berproduksi di minimum ATC. Gitu. Seharusnya itu kan di sini di skala yang efisien di minimum ATC. Kayak gitu. Udah dibahas sebelumnya. Oke. Nah, jadi kita udah nge-review nih tiga jenis pasar, cara menggambarnya juga. Semoga cukup dipahami. Demikian asistensi dari gue. Semangat belajarnya, guys.